Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengkabelan pada mesin cuci 2 tabung. Biasanya skema rangkaian ada pada bagian belakang mesin cuci. Dia ada skema tentang pengkabelannya. Komponen utama pada mesin cuci yaitu yang pertama ini ada dinamo pengering di sebelah kiri. Dinamo pengering, kalau kita buka dari belakang ini adanya sebelah kiri dinamo pengering. Kemudian di sebelah kanan ini ada dinamo pencuci. Untuk dinamonya ini yang pencuci lebih besar daripada dinamo pengering. Untuk kabelnya sama antara dinamo pengering dan pencuci, itu kabelnya ada 3 buah kabel. Ini juga sama, kabelnya ada 3. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah timer ya. Ini timer untuk pencuci dan satu timer lagi untuk pengering. Timer pengering, ini timer pencuci ya. Dan untuk pengering di sini ada tambahan lagi, yaitu saklar penutup ya, safety. Ini ada saklar. Ini kalau pintunya tertutup dia bisa muter, tapi kalau pintunya terbuka maka pengering tidak bisa berputar ya. Di sini adalah saklar penutup. Oke. Jadi sederhananya begini. Ini kalau kita gambar dari steker listrik ya, atau colokan, ini ada 2 kabel. Yang pertama itu kabel pasa atau setrum. Nanti dia ada sikring atau fuse. Sini sikring. Kemudian dari sikring ini, maka yang pertama dia menuju ke timer ya. Di sini timer untuk pencuci ada yang 3 kabel, ada yang 4 kabel, ada juga yang sampai 5 kabel ya. Tapi secara umumnya ini sebagai contoh timernya ini seperti ini. Timer pencuci ini timer pencuci yang 4 kabel. Di sini ini ada kabelnya, ada 4 ya. Kita gambarkan di dalamnya. Di sini ada plat. Ini plat on ya. Jadi kalau diputar di sini akan nempel dan on. Kemudian yang satunya lagi dia ada 3 plat
platnya bergantian, yang on atas kemudian on yang bawah secara bergantian. Ini untuk timer pencuci seperti ini. Selanjutnya untuk timer pengering, timernya seperti ini dan kabelnya cuman 2. Di sini platnya juga cuma ada 2, nanti dia antara connect dan tidak connect ya. Oke, kembali ke pembahasannya, bahwa setelah setrum ini masuk ke timer pencuci. Di sini ke kabel yang pertama adalah dia masuk ke timer pencuci, dan di timer pencuci nanti keluar 2 kabel menuju ke dinamo pencuci ya, menuju dinamo pencuci. Di sini masuk, kemudian ada 1 kabel lagi masih menuju ke dinamo pencuci. Untuk timer pengeringnya ini mengambil setrum sama setelah sikring, dia masuk ke timer pengering. Kemudian dari timer pengering itu dia masuk ke saklar ya, saklar untuk pintu, baru kemudian dia ke dinamo. Nah, setelah timer pencuci, dinamo pencuci, timer pengering dan dinamo pengering, di sini ada 1 komponen lagi, yaitu kapasitor. Dia biasanya bentuknya seperti ini, namanya kapasitor. Kapasitor pada mesin cuci ini kabelnya ada 4 kabel ya. Yang 2 untuk dinamo pencuci, kemudian 2 lagi untuk dinamo pengering. Biasanya kalau untuk pencuci dia ukuran kapasitornya lebih besar, seperti contohnya yang pada mesin cuci SAP. Di sini ukurannya 11 mikro. Terus kemudian untuk pencuci cuman 3 mikro. Ini contoh dari kapasitor punya mesin cuci SAP. Nah, 2 kabel dari kapasitor ini masuknya ke sini ya. 1 masuk ke sini, yang kabel dari timer itu. Kemudian 1 lagi masuk ke kabel yang dari timer 1 laginya itu. Jadi urutannya seperti itu kabelnya. Lalu yang 2 kabel lagi dari kapasitor ini masuk ke dinamo pengering ya. Ini masuk ke sana, ke dinamo pengering. Ini kayak begini artinya tidak nyambung sama yang ini ya. Masuk ke dinamo pengering, terus satunya lagi juga masuk ke dinamo pengering. Nah, tinggal 1 kabel lagi yang tersisa dari dinamo
pengering dan dinamo pencuci ya. Ini dua-duanya antara dinamo pengering dan dinamo pencuci ini digabungin jadi satu, menjadi netral ya. Jadi netral atau di sini kabel dari steker listrik yang satunya ya. Di kabel steker listrik ada dua, ini yang satunya digunakan untuk ke sini, kedua-duanya. Ini juga nyambung sama yang netralnya tadi. Sini nyambung, jadi kabel yang satunya ke netral daripada dinamo pencuci dan juga dinamo pengering. Oke. Kerusakan yang sering terjadi adalah kerusakan di timernya. Timernya bisa jadi ini tidak connect. Jadi di yang tadi dijelaskan di sini. Di sini ada plat yang akan connect dan tidak connect. Saat ini timer bekerja, maka di sini akan connect. Jadi setrum atau kabel yang dari sikring masuk, nanti connect ke bagian plat yang ada 3 ini, kemudian dia keluar 2 kabel menuju ke dinamo pencuci. Biasanya di sini ada kerusakan, di sini dia tidak bisa connect, akhirnya dinamo pencuci tidak bisa berputar. Sama halnya juga dengan yang timer pengering ya. Ini biasanya terjadi kerusakan di timer pengering, dia kadang nggak bisa berputar, kadang bisa berputar, tapi di sini sudah tidak connect. Jadi antara kabel 1 dan 2-nya itu ini nggak nyambung, jadi pengering, dinamo pengering tidak bisa berputar. Atau terjadi juga pada saklar di sini ya. Saklar di pintu biasanya dia berkarat ataupun dia platnya sudah tidak bisa nyambung kalau ditutup. Jadi ini bisa saklar penutup bisa menyebabkan dinamo pengering tidak bisa berputar. Ini penyebab dari dinamo tidak bisa berputar, antara lain bisa dari timer pencucinya, timer pengering. Nanti ini kan dibagi menjadi 2 ya. Yang tidak bisa berputar yang mana? Apa pencuci, apa dinamo pengering? Oke, penyebab tadi sudah. Dan penyebab yang satunya lagi biasanya disebabkan dari kapasitornya ini ya. Jadi nilai kapasitornya ini berkurang, kapasitasnya itu berkurang. Kapasitas dari kapasitor ini berkurang. Ini biasanya kita mengukur dengan menggunakan multimeter untuk mengetahui kapasitas dari kapasitor ini. Jadi akibat dari kapasitor yang berkurang ini menyebabkan dinamo tidak bisa berputar, hanya bunyi dengung ya. Jadi hanya bunyi dengung, itu ciri-cirinya dari kapasitas kapasitor yang berkurang. Sama dengan dinamo pengering, jika gejalanya
dinamo hanya dengung, tidak bisa berputar, ini kemungkinan nilai dari kapasitornya sudah berkurang. Lalu kemudian ada lagi masalah yang dinamonya tidak berputar dan tidak ada dengung, maka bisa jadi kerusakan pada timernya yang tadi ya. Gejala tidak ada dengung dan tidak berputar bisa terjadi karena plat yang di timer di sini sudah tidak connect ya. Di sini ada plat yang connect, kemudian karena sudah rusak maka dia tidak bisa connect, akhirnya setrum yang dari sikring ke timer kemudian dia balik ke dinamonya, dia tidak nyampai ke dinamo, jadi dinamo pencuci tidak bisa berputar ya. Itu beberapa kerusakan dan tandanya dari mesin cuci 2 tabung ya. Kita bisa menganalisa dari gambar ini. Dan sepertinya seperti itu gejalanya. Kalau tidak rusak di timer, maka rusak di kapasitor. Dan ada juga yang kerusakan di dinamo memang, karena kadang dinamonya di sini sampai keluar asap ya. Maka kalau udah keluar asap, baik dinamo pencuci atau dinamo pengering, kalau keluar asap maka ini sudah dipastikan bahwa dinamonya harus ganti ya, harus ganti dinamo. Penyebab dari dinamo yang keluar asap ini biasanya adalah dia terkena air dinamonya, atau juga karena macet dipaksa untuk muter akhirnya dia kebakar. Maka untuk pengetesannya, sebelum kita melakukan pengetesan, lebih baik dinamo kita putar manual terlebih dahulu. Kalau dirasa sangat berat atau macet, maka tidak usah dihubungkan ke sumber tegangan listrik dulu ya. Nanti bisa menyebabkan dinamo ini kebakar atau keluar asap. Tapi jika diputar masih ringan, maka boleh dilakukan hubungan ke colokan listrik ya, untuk mengetahui gejala yang terjadi pada mesin cuci 2 tabung. Oke, seperti ini gambaran dari pengkabelan mesin cuci 2 tabung. Gambarnya, maaf gambarnya jelek, tapi semoga bisa sedikit memberikan gambaran untuk kerusakan pada mesin cuci 2 tabung. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan subscribe channel ini.